Mahfud MD resmi diumumkan sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Mahfud merupakan sosok yang memiliki banyak pengalaman di bidang hukum tata negara. Mahfud selalu menunjukkan sisi ketegasan dan idealismenya di setiap jabatan yang pernah diembannya. Namun ternyata ada pula sisi unik dari seorang Mahfud MD. 1. Namanya dulu sengaja dibuat-buat. Sebagai informasi, Mahfud lahir pada 13 Mei 1957 di Sampang, Madura. Awalnya, Mahfud MD memiliki nama asli Muhammad Mahfud. Nama MD pada bagian belakangnya justru baru ia tambahkan dengan sengaja saat bersekolah. Alasannya, supaya terlihat lebih keren. 2. Menghabiskan waktu kecil untuk belajar ilmu agama. Mahfud MD menghabiskan masa kecilnya untuk memperdalam ilmu agama. Ketika kecil, dulu Mahfud belajar pendidikan agama Islam di surau dan madrasah diniyah. Ketika usianya 7 tahun, barulah Mahfud dimasukkan ke sekolah dasar negeri di Warupamekasan, Madura. Tetapi setelah bersekolah, sore harinya ia kembali disibukkan dengan kegiatan belajar di Madrasah Ibtidaiyah. Saat duduk di kelas 5 SD, ia lalu dikirim ke pesantren oleh orang tuanya. Ia dikirim ke Somberlagah di desa Tegang Serlaok untuk mendalami agama. Pada masa SMP, orang tua Mahfud memasukkan dia ke pendidikan guru agama, PGA, negeri di Pamekasan. Karena memiliki latar belakang ilmu agama, ia akhirnya melanjutkan pendidikan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri, PIN, tahun 1974. 3. Mengawali karir sebagai dosen. Mahfud MD mengawali karirnya sebagai seorang dosen. Ketika lulus sekolah kejuruan, Mahfud lanjut pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, UI, jurusan Hukum Tata Negara. Pada saat yang bersamaan, ia juga kuliah di jurusan Sastra Ara, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada, UGM. Mahfud aktif menulis di surat kabar umum seperti Kedaulatan Rakyat agar mendapat honorarium untuk bayar kuliah. Sebab ketika itu, ayahnya sudah pensiun. Di samping itu, ia juga sibuk berburu beasiswa. Awalnya ketika ia berhasil menyelesaikan pendidikannya, Mahfud bekerja sebagai dosen dengan status pegawai negeri sipil, PNS. Dari sini, ia lanjut menjalani studi S2 di jurusan politik, dan pendidikan doktor, S3, bidang ilmu hukum tata negara. Pada 1993 ia tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, UI. Setelah 12 tahun mengabdi sebagai dosen di UI, Mahfud akhirnya dikukuhkan sebagai guru besar dan terus berkembang hingga ke pemerintahan. 4. Ingin anaknya hidup sederhana, tak mau identitasnya dibongkar. Mahfud MD tampaknya lebih menyukai kesederhanaan. Hal ini terlihat dari cara ia mendidik anak-anaknya dalam berperilaku sehari-hari. Ketika banyak anak pejabat melakukan flexing atau pamer kekayaan, anak-anak Mahfud MD justru tampil apa adanya. Usut punya usut, Mahfud melarang anak-anaknya untuk mengungkapkan identitas dirinya yang sesungguhnya. Anak-anaknya tak pernah menceritakan latar belakang keluarganya bahwa Mahfud MD adalah ayahnya. Karena saya bilang jangan beritahu, kata Mahfud. Hal ini yang ia ungkapkan dalam sebuah wawancara. Mahfud bercerita, bahkan anaknya sempat dianggap miskin di kampusnya hanya karena penampilannya yang sangat sederhana. Namanya Vina Amalia, saat itu diceritakan Mahfud MD ia berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Unair, Surabaya. Bahkan saat anak saya yang nomor 2 kuliah di Fakultas Kedokteran Unair itu, sampai anak saya itu wisuda, hampir semua dosennya enggak tahu kalau anak saya, kata Mahfud MD. Ada kejadian menggelitik yang diingat oleh Mahfud tentang anaknya itu. Kata Mahfud, ada seorang dosen sering memberikan susu anaknya yang sangat sederhana karena dinilai kurang susu. Kalau ada anak saya lewat diberi susu. Ini kamu kekurangan susu, dikasih, kata Mahfud MD menirukan dosen tersebut. Semula ia menganggap bahwa Vina adalah anak yang tidak mampu. Mahfud MD sama sekali tidak marah kepada dosen tersebut. Ia lantas mengundangnya untuk makan bersama dan mengucapkan terima kasih karena telah berbaik hati kepada anaknya. Ia pun terkejut saat mengetahui Vina adalah anak seorang Mahfud MD. Saya kira dia, Vina, anaknya orang enggak punya, kata Mahfud MD menirukan ucapan dosen tersebut. Dosen itu sontak meminta maaf kepada Mahfud MD karena sudah salah menduga. 5. Tak punya utang sama sekali. Dalam catatan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Maret 2023, Mahfud MD tercatat memiliki harta sebesar Rp29.544.144.117 atau Rp29,5 miliar. Dalam laporan itu, Mahfud MD tercatat sama sekali tidak punya catatan utang. Dilansir dari Tribun News, tak ada utang sepeser pun yang dimiliki oleh Mahfud MD. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.